Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, selamat pemirsa. 2 pekan lagi pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan segera dimulai. Tapi hingga kini baik Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo belum memiliki pasangan bakal calon wakil presidennya. Nah, 2 kubu ini betul-betul mengandalkan Jawa Timur untuk meraih suara. Maka Jawa Timur menjadi zona pertempuran terutama bagi kedua kubu. Kita tahu Jawa Timur merupakan kandang banteng dan juga menjadi rumah bagi kaum Nahdliyin. Nah, kemudian pemirsa, kita tahu bahwa untuk meraih suara di Jawa Timur, maka pilihannya adalah mencari figur yang berwarna Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini, Khofifah menjadi rebutan antara kubu Prabowo Subianto maupun kubu Ganjar Pranowo. Ini dengan asumsi mereka akan coba meraih suara, berebut suara baik di kalangan kubu nasionalis maupun kubu Islam religius, dalam hal ini Nahdlatul Ulama. Sampai sekarang nama Khofifah Indar Parawansa menjadi pilihan favorit baik bagi Ganjar Pranowo maupun bagi Prabowo Subianto. Kedua kubu ini berusaha membujuk agar Khofifah mau berpasangan dengan mereka. Jadi apabila Prabowo ingin meraih suara cukup banyak di Jawa Timur, berdasarkan pengalaman 2 pilpres sebelumnya, Prabowo itu lemah di Jawa Timur, maka pilihan yang paling realistis adalah menjadikan Khofifah sebagai bakal calon wakil presidennya untuk kemudian mengambil suara kaum Nahdliyin. Sementara Ganjar Pranowo merasa bahwa melalui kubu nasionalis, dalam hal ini PDIP meraih suara terbanyak dalam pemilu maupun pilpres baik 2014 maupun 2019. Nah, pertarungan antara Prabowo dengan Ganjar ini tentu sangat menarik. Nah, apabila Prabowo tidak menempatkan Khofifah sebagai calon wakil presidennya, maka kemungkinan Khofifah justru akan diambil oleh Ganjar Pranowo. Jadi ini adu cepat sebenarnya antara Prabowo dengan Ganjar. Khofifah ingin kemana kita akan tahu nantinya mendekati akhir-akhir dalam pendaftaran. Apabila Prabowo akan mengambil suara Jawa Tengah, di mana itu juga menjadi kandang banteng, maka kemungkinannya Prabowo akan memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presidennya dengan catatan usulan uji materi terhadap persyaratan usia calon presiden maupun wakil presiden diturunkan dari 40 menjadi 35, atau ada perubahan frase tetap 40 tahun kecuali bagi yang sudah pernah menjadi kepala daerah baik gubernur maupun wali kota dan bupati. Nah, bagaimana kemudian jika Prabowo akhirnya mengambil Gibran, maka pertarungan di Jawa Tengah akan sangat menarik dan setidaknya sekitar 20-25% suara PDIP akan tergerus ke kubu Prabowo, karena di situ ada ketokohan Gibran, wali kota Solo, dan juga di belakangnya tentu ada Presiden Jokowi. Sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal Jokowi tidak memilih mendukung Prabowo apabila Gibran ada di sana. Pasti Jokowi akan berpihak kepada anaknya dalam hal ini yang berada di kubu Prabowo Subianto. Lalu apakah mungkin juga kalau Gibran itu dipasangkan dengan Ganjar Pranowo? Mungkin saja, politik itu seni dari segala kemungkinan. Jadi apabila ini terjadi, PDIP memiliki persyaratan untuk maju sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain, karena
memperoleh 20% suara sesuai dengan parlemen threshold. Nah, kalau ini terjadi, maka justru PDIP dianggap terlalu jumawa karena tidak mau berkoalisi dengan partai lain. Maka kemungkinannya yang akan terjadi, Jokowi akan membawa gerbong PAN dan juga kemungkinan gerbong Golkar ke koalisi dengan PDIP. Tapi apabila kemudian Golkar tidak bersedia untuk mendukung Ganjar, bisa saja akhirnya Prabowo akan berpasangan dengan Erlangga Hartarto, atau juga barangkali bisa berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono apabila Golkar dan PAN hengkang mendukung Ganjar yang berpasangan dengan Gibran. Itu kalau kemungkinannya seperti itu. Jadi dalam pemilu, 2 kali pemilu itu, suara PDIP selalu unggul di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja. Lalu di bawahnya ada PKB, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, sehingga hadirnya Muhaimin Iskandar dari PKB yang bergabung dengan koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan tentu akan menarik perhatian bagaimana Nahdlatul Ulama akhirnya terpecah seperti 2004 apabila koalisi Prabowo mengambil Khofifah Indar Parawansa, atau juga koalisi Ganjar Pranowo mengambil Menko Polhukam Mahfud MD. 2 nama ini cukup menjadi seksi terutama bagi kubu Ganjar Pranowo untuk dipasangkan menjadi calon wakil presiden. Dan tentu saja juga Khofifah menjadi pilihan paling seksi bagi Prabowo apabila Gibran tidak disorongkan atau belum disetujui oleh MK untuk bisa maju dalam Pilpres kali ini. Jadi menarik sekali bahwa PDIP memang begitu kuat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, sementara Prabowo itu kuat di Jawa Barat dan Banten, sementara Anies itu diperkirakan menang di Jakarta. Maka kita akan lihat juga bagaimana di Sumatera Utara, wilayah di luar Pulau Jawa yang suaranya cukup banyak. Nah, di sini posisi Ganjar cukup tinggi sekali dan itu akan bersaing dengan Prabowo Subianto. Kita belum tahu bahwa masih ada waktu sekitar 4 bulanan lagi apakah kemudian Anies Baswedan bisa mengejar ketertinggalannya, karena hingga saat ini baik Ganjar maupun Prabowo bersaing ketat di nomor 1 dan nomor 2, suaranya beda-beda sekitar 1-2% saja. Demikian perkembangan yang bisa saya kemukakan tentang persaingan memperebutkan suara Nahdien yang dilakukan oleh kubu Ganjar Pranowo dan kubu Prabowo Subianto. Saya Slamet Ginting mengucapkan terima kasih. Wassalam.